Jemaat yang terkasih, perjamuan kudus akan diselenggarakan dalam kebaktian Minggu 3 Februari 2021 secara online. Bagi saudara-saudara yang memerlukan materi perjamuan, roti dan anggur akan disediakan oleh majelis gereja dan didistribusikan melalui pengurus blok masing-masing. Jemaat dapat menghubungi pengurus blok masing-masing untuk mendapatkannya. Jemaat juga dapat menyiapkan sendiri roti dan anggur atau makanan dan minuman lainnya yang biasa dikonsumsi sehari-hari di rumah, seperti singkong, tela, nasi, air teh, air putih, dan lain-lainnya. Makanan dan minuman itu adalah anugerah dari Allah yang memberikan kekuatan bagi tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Melalui makanan dan minuman yang digunakan dalam sakramen perjamuan kudus, menjadi gambaran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang tersalib dan dirayakan sebagai penerimaan anugerah keselamatan dari Allah bagi kita. Kiranya melalui persiapan perjamuan kudus ini, kita semakin dalam merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita datang kepadanya karena Tuhan Yesus memanggil. Mari kita pujikan KJL 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Melalui perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, sumber kasih yang menghidupi kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita ketika Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjamuan kudus adalah tanda kasih dari Allah yang mengingatkan kita akan pengorbanan tubuh dan darahnya, sumber keselamatan kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk ke dalam firman Tuhan di dalam persiapan pendadaran perjamuan kudus, saudara-saudara, yang akan berlangsung pada hari Minggu yang akan datang. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena penyertaan dan berkat-Mu, sehingga Engkau mempertemukan kami melalui media online, melalui live streaming ya Tuhan, di dalam persiapan pendadaran perjamuan kudus di gereja kami. Namun ya Tuhan, kami bersama-sama akan introspeksi diri sebelum kami bersama-sama mengikuti perjamuan kudus dengan belajar bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu bisa kami dengarkan, yang pada akhirnya ya Tuhan, kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasai hati kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya benar-benar apa yang Tuhan katakan buat kami dapat kami terima, yang pada akhirnya ya Tuhan dapat kami lakukan, terutama ketika kami bersama-sama akan menyambut perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka, bisa menyimak, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Dimulai dari ayat yang ke-9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu
terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita bersama-sama akan belajar tentang perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nat yang akan kita pergumulkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-19. Saya akan membacakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa diperhatikan yang di rumah, bisa dicermati lagi, saya akan membacakan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya menarik untuk dicermati. Ayat 19 itu tidak ujuk-ujuk muncul, Bapak Ibu. Diawali dari ayat 18 dan 19 dan setelahnya ayat 20. Nah, Bapak Ibu, ada satu kunci di ayat 20 ini, ada kata Dekapolis. Dekapolis itu dari bahasa Yunani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Deka itu 10, polis itu kota. 10 kota. Jadi Dekapolis itu sebenarnya daerah yang terdiri dari 10 kota yang sebenarnya merupakan embrio dari bangsa Yunani. Dan bisa dipastikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang kerasukan ini adalah orang Yunani. Kalau Bapak Ibu mencermati dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang pertama ada kata Gerasa, orang Gerasa. Gerasa itu merupakan satu dari 10 kota yang ada yang sering disebut dengan kota Dekapolis, yaitu 10 kota. Nah, memang ada perdebatan, Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa muncul kata Gerasa? Karena Dekapolis itu dari 10 kota itu yang paling terkenal adalah Gerasa. Bapak Ibu dan saudara bisa membayangkan saat itu Yunani dengan Yahudi adalah sama-sama jajahan Romawi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yunani dan Yahudi
seringkali orang Yahudi menganggap orang Yunani itu sebagai orang yang teraniaya, orang yang dipinggirkan. Itu yang menjadi kita bersama-sama belajar. Yunani adalah orang yang dianggap oleh orang Yahudi bangsa yang terpinggirkan. Nah, kemudian catatan yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu tentang hal kerasukan setan. Kerasukan setan di dalam bahasa Yunani sebenarnya sesuatu yang menganggap bahwa orang yang sangat nasibnya sangat-sangat tidak baik. Karena orang itu menjadi dikuasai oleh roh kegelapan. Maka sesungguhnya kalau ada orang yang kesurupan kemudian menjadi ditinggalkan, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi disingkirkan, dibuang, di sini dikatakan dibuang, dibelenggu di kuburan. Kuburan itu juga sama zaman dulu, terutama di dalam budaya Yahudi dan sama dengan Yunani. Kuburan itu identik dengan orang yang tersingkirkan. Bahkan kalau orang Yahudi mau ibadah ke sinagoge, dari kuburan tidak boleh. Kalau iya, dia harus membersihkan dirinya. Bapak Ibu, tema pada pendadaran untuk persiapan perjamuan kudus adalah tentang menyatakan kasih Allah. Tentu kita semua tahu bahwa orang yang kerasukan setan kemudian menjadi disembuhkan. Kita sebenarnya bisa belajar yang pertama, Yesus yang orang Yahudi pergi ke Yunani, kemudian menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan itu. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Karena dia dipinggirkan, kalau dicermati sedalam, disingkirkan, tetapi Tuhan datang. Dan tiba-tiba di dalam cerita itu, peristiwa itu, orang yang kerasukan itu datang kepada Yesus. Dan yang bicara ini adalah setan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa setan mengakui kehebatan Tuhan? Di sini sebenarnya menyatakan bahwa otorita Tuhan itu yang terjadi, pengakuan bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 19 itu merupakan perwujudan dari bagaimana Tuhan mewujudkan kasih kepada orang yang kerasukan setan itu. Nah, berbicara tentang tema menyatakan kasih Allah dalam situasi sekarang, jujur Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sulit. Situasinya sangat memprihatinkan. Bisa-bisa saya juga bisa dikatakan, itu hanya teori. Bagaimana mengatakan hanya teori? Pandemi COVID-19 belum berakhir. Dampaknya juga sangat mengerikan. Belum lagi bencana alam. Udahlah, tidak usah jauh-jauh di Kalimantan atau di Sulawesi, Kalimantan yang banjir, Sulawesi yang gempa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara dikasih Tuhan, mari kita tengok Merapi. Merapi itu biasanya jeblok, biar selesai Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ternyata bahasa Jawa itu metune ceprit. Bagaimana banyak orang kemudian menjadi tidak nyaman, tidak damai. Sementara kita diminta untuk menyatakan kasih Allah. Kita punya problematika yang luar biasa. Jangankan Merapi, mungkin di antara kita akibat dampak pandemi COVID-19. Kita kemudian banyak yang bersedih, khawatir yang berlebihan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bukankah sesungguhnya kita itu seperti orang yang berada di daerah Dekapolis. Mari Bapak Ibu, ayat 19 tidak ujuk-ujuk muncul. Ini yang saya pribadi kemudian tertarik untuk kemudian kita bersama-sama introspeksi. Ayat 18 itu dikatakan demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu,
orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, jujur saya juga kadangkala sama seperti orang yang sudah sembuh tadi. Pengennya ikut Yesus terus. Pengennya saya itu ngikut Yesus kemana-kemana. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 19 mengatakan demikian, Yesus tidak memperkenankannya. Ini sebenarnya yang harus menjadi perenungan buat kita. Kenapa begitu? Ini sama seperti ketika kita mau mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita itu sudah diberi kasih, kita itu sudah diselamatkan, dan kita diminta untuk, saudara dan kasih Tuhan dan Bapak Ibu yang saya hormati, diminta untuk kita memelihara iman yang sudah kita dapatkan. Tetapi Bapak Ibu, kita kadangkala seperti orang yang sudah sembuh tadi, dan ternyata Yesus tidak memperkenankannya. Dan Yesus justru menjawab, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bapak Ibu, Yesus adalah sumber kasih. Sebelum saya datang ke sini, saya sempat melihat khotbah singkat, tidak sengaja, Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara kasih Tuhan. Pengkhotbah ini mengatakan, saudara mau beribadah tambah 5 jam, saudara mau berdoa baca firman Tuhan ditambah beberapa jam, jangan GR, Yesus akan menambah kasih-Nya. Saya kemudian jadi bertanya-tanya, Bapak Ibu, ini kok bisa seperti itu? Saya kemudian tertarik mengikuti. Ternyata jawabannya, Yesus tidak akan menambah, tapi Yesus sudah mengasihi. Karena Allah itu sumber kasih, maka ketika kita itu baca firman Tuhan, beribadah termasuk mengikuti perjamuan kudus yang harus kita dadar untuk introspeksi diri, itu justru semakin kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, walaupun kita seringkali menyimpang, cemas, meremehkan, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi jangan dibalik, malah ketika kita semangat, Tuhan nanti akan mengasihi. Ketika kita sibuk melayani, kita sibuk berdoa, itu sesungguhnya dalam rangka supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Dan di akhir khotbah itu, Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini menjadi perenungan minimal saya pribadi, Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara kasih Tuhan. Kalau Allah itu tidak mengasihi walaupun kita berbuat dosa, bukankah Allah itu kemudian bukan sebagai Allah? Karena Allah adalah sumber kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sangat relevan ketika kami disodorkan tema tentang mewujud nyatakan atau menyatakan kasih Tuhan itu. Ternyata memang Tuhan sudah mengasihi kita. Maka ketika kita diperhadapkan kepada pergumulan yang sangat berat ini, itulah yang dipakai untuk Tuhan supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi jangan ada punya persepsi bahwa kita berdoa supaya Tuhan mengasihi, kita kemudian tanpa sadar mengatur. Sama seperti orang yang kerasukan tadi, begitu sembuh pengennya mengikuti Yesus yang sudah disebut sebagai orang pilihan Tuhan. Karena dia orang Yunani dan dia pengen kepenak, pengen nyaman ikut Yesus sebagai Mesias. Tetapi Yesus menjawab di ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu
yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Ibu bapak yang saya hormati dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan sukacita di tengah keprihatinan secara duniawi, pandemi COVID-19, bencana alam berbagai macam, mari kita dengan sukacita mengikuti perjamuan kudus dengan kita sadar bahwa Yesus sudah mengasihi kita. Kita ikut perjamuan kudus bukan supaya Tuhan mengasihi, bukan, tapi supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian "Ya Tuhan tiap jam". Sejahtera
marilah menyatakan kesediaan kita untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Di hadapan-Mu ya Tuhan, Saya akan ikut dalam dalam perjamuan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan limpahan kasih yang ajaib, terima kasih atas pemeliharaanmu, menjadikan dan memulihkan kami menjadi manusia yang segambar dengan rupa Allah. Karena pengorbanan dan kematian putramu di kayu salib, yang pada hari Minggu 7 Februari yang akan datang, akan kembali kami hayati dan maknai melalui perjamuan kudus. Tolonglah agar perjamuan kudus ini tidak sekedar menjadi ritual rutin yang kami laksanakan, tetapi melaluinya kami dimampukan untuk makin mengenal dan mengasihi Allah. Allah Sang Pemelihara, Allah penuh kasih, dan Allah yang adil. Ya Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, Engkau mengizinkan semua manusia di dunia ini mengalami dampak pandemi COVID-19. Ajarlah kami di tata kehidupan yang baru karena pandemi ini untuk mencari celah-celah yang membuat kami menjadi kreatif. Kami semakin rela berbagi. Kami mendapat kesempatan untuk mempelajari dan melakukan hal-hal yang baru yang tidak pernah kami pikirkan. Untuk semuanya itu berguna bagi sesama kami. Ya Allah kami mengucap syukur. Di gereja kami, Tuhan memberkati dan memberikan kemampuan kepada banyak jemaat-Mu untuk bisa mempersiapkan dan melakukan ibadah online maupun ibadah live streaming. Kami bersyukur bisa memanfaatkan teknologi untuk bersekutu bersama. Tetapi Tuhan, di sisi yang lain, tolonglah kami untuk tetap bisa mendampingi dan bersekutu dengan saudara-saudara kami yang masih belum tersentuh dan masih jauh dari jangkauan teknologi. Tolonglah agar kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi juga menghampiri mereka yang masih belum terjamah oleh teknologi. Bapa yang penuh kasih, berkati persiapan memasuki masa Paskah. Tolonglah agar para panitia dan para pelaku ibadah dapat mengisi setiap acara dengan yang terbaik dan dengan hati dan pikiran yang penuh dengan kasih dan hanya tertuju kepada kemuliaan Kristus, sehingga semuanya dapat menjadi berkat, dapat makin mengenal kasih Allah melalui Kristus, dan iman kami bertumbuh terus ke arah Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, agar mereka semua mendapat perawatan dan obat yang tepat, sehingga melaluinya saudara kami diberkati Tuhan dan boleh menjadi pulih dan sembuh kembali. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak bencana alam yang terjadi di negara kami ini. Limpahi mereka dengan kasih-Mu, melalui gereja-Mu, melalui pemerintah, melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyapa mereka. Berkati mereka agar mereka tidak putus asa, tetapi tetap berpengharapan. Tidak lupa kami menyerahkan semua rencana majelis gereja untuk mengelola GKJ WPM ini kepada tangan-Mu, agar hanya kehendak-Mu saja yang jadi dan membawa sukacita serta damai sejahtera
kepada semua jemaat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah kami, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Marilah kita akhiri pendadaran perjamuan kudus dengan bernyanyi, kita harus membawa berita.